Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamis salami. Ing dalam nerangake pira-pira hukume akad salam. Wa utai salam wa salafunan salaf lugatan bi makna wahidin. Baik salam maupun salaf satu makna. Itu menyegerakan akad pesan untuk disegerakan untuk apanya, uangnya dikasihkan lebih dulu daripada barang yang akan diterimanya. Wa syar'an utawi salam ing dalam cara syara'i iku bai'u syai'in adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati fi zimati ing dalam tanggungan. Cara syarak napa? Adol sesuatu, menjual sesuatu yang disifati. Kedah dipun sifati ini ada kata fi sifatin. Itu fi zimati yang menjadi tanggungan dari baik. Untuk apa? Untuk mengadakan barang yang dipesan itu. Nanti kita pesan apa HP. Kita HP warnanya hitam, speknya seperti ini. Semuanya disifati, jelas tayin, sudah jelas-jelas nanti tidak ada saling rugi dari pembeli maupun penjual. Nah, ya, secara hukum ini kan kemarin kan ada B pembahasan tentang nopo? Pembahasan tentang B. B itu kan nopo? Harusnya kan wabai'u ainin goibatin. Sing kok enggak boleh nggih. Jadi wabai'u ainin sing goibah. Jadi jual beli yang di situ memang tidak ada barangnya, sebenarnya nggak boleh. Lam tu syahad, yang tidak bisa dilihat. Nah, tapi ini solusi daripada jual beli yang tidak bisa dilihat ini masuk kategori apa salam, nggak bisa dilihat barangnya, tapi kita bisa mensifati barang itu, maka diperbolehkan untuk membeli dengan akad salam. Ngoten, nggih. Ya jelas ini masuk ranah dalam Al-Qur'an itu ya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Ini kata kuncinya adalah apa? Jangan sampai kita memakan harta yang batil kecuali dengan tijaroh antara bin minkum. Harus ada saling ridho. Saling ridho masing-masing, memang penjual dan pembeli saling mengikhlaskan ridho dengan itu. Sebagai apa? Kalau Rasul mengatakan apa? Innamal bai'u antarodin, sama juga. Jual beli itu saling ridho satu dengan yang lainnya. Itu. Wala yaswihu. Jadi akad salam itu wala yaswihu rasa apa salam illa bi ijabin kejaba kelawan apa? Ijab wa qabulin dan qabul. Ya ada transaksi ijab qabul. Saya beli, saya aslam tuh saya pesan ini dengan kriteria seperti ini saya terima. Harus ada ijab dan qabul. Wa yasihu lan sah apa assalamu salam halan wa muajjalan, seketika maupun tempo. Fa in atlaqa mongko lampun mutlakake sapa wong assalama ing akad salam, in aqauta mongko dadi sah apa salam halan ing dalam sanalika fil asohi ing dalam kaul kang sah. Wa inama yasihu lan ang mestine dadi sah apa assalamu salam fima ing dalam perkara ai fi syai'in ing dalam suwi-wiji taka malah kang dadi sempurna fihi ing dalam syai' apa khom susaro itu 5 pira-pira syarat. Nah ini harus ada menetapi syarat-syarat yang dijelaskan. Nggak boleh nanti kita pokoknya akad salam tanpa ada syarat-syarat yang kita lalui. Nggak boleh, harus ada syarat-syaratnya. Berapa jumlahnya? 5 khom susaro memang harus ada syaratnya. Ini landasan dengan dalam hadisnya Nabi, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Dawuhnya Nabi, siapa yang berakad salam atau salaf itu dalam satu barang, maka harus ada kunci syaratnya. Kailin ya maklumin, wa waznin maklumin, ajalin maklumin. Ya timbangannya atau masa waktu yang akan ditentukan itu. 5 syarat ini apa saja? Ahaduha utawi salah sijine khamsu syara'id. Iku ayakuna ing ono apa al muslamu fihi. Muslam barang yang yang mau dipesan itu
Barang yang mau kita pesan itu apa? Madbuton. Ikut dan pelanggeri bis sifati kelaman sifat. Harus ada sifat yang apa mengikat barang yang mau kita pesan. Baju seandainya mau apa sarung ya. Kita pesan sarung. Sarungnya apa? Motifnya kayak apa? Warnanya kayak apa? Bentuk sarungnya yang kita minta seperti apa? Agar kita tidak kecewa setelah kita pesan tanpa apa sudah di barang dikirim ternyata kok gak sesuai. Ya harus kita apa sifati semuanya dengan detail. Yang pertama harus ada sifat yang mengikat sehingga sesuai dengan kriteria yang kita apa? Kita pesan. Gitu. Ayakun al muslim fih madbuton bi sifati allati yakhtalifu biha al-gharadu. Ya. Allati kang yakhtalifu ora dadi beda biha kelawan allati apa al-gharadu tujuan. Ya biar enggak ada tujuannya itu tidak berbeda. Tujuan kita membeli apa sarung dengan motif seperti ini. Dengan ada sifat-sifat yang sudah kita tentukan tersebut, maka ketika dikirim ya sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau seandainya kita tidak makbuton, tidak kita pelanggeri batas sifatnya. Oh, sarung tahun harganya berapa? Seandainya 200.000 per satunya sarung. Tapi ternyata sampai di pengiriman, oh kok malah seperti ini. Iya, kesalahan kita tidak mensifati. Enggak boleh, harus diisi sifati. Ya, tujuan kita tujuannya tidak lain adalah apa? Agar satu sama yang lain tidak merasa dirugikan. Ngoten, nggih. Ya seperti apa? Seperti dawuhnya apa? Ajma akuluman nahfadu anhu min ahli ilmi ala anas salam jaizun. Diperbolehkan dengan itu memang harus ada netepin apa syarat. Imam Nawawi mengatakan apa? Salam termasuk akdun ala mausufin. Akad yang apa sifati bizimatin muajjalin bisamanin maqbudin bi majlisil akdi. Ya ini yang menjadi kriteria nopo salam niku adalah ya muajjal. Barangnya belum ada, di situ memang tidak ada, disifati barangnya belum ada bisamanin maqbudin. Harganya sudah kita terimakan bi majlisil akdi. Di majelis akadnya kita sudah menyerahkan barang uang tersebut sehingga si penjual itu nanti dia akan mencarikan barang yang kita minta dengan uang yang sudah kita serahkan. Ngoten nggih. Alati yakhtalifu biha al-ghardu fil muslimi fihi. Ya muslim fih barang yang kita tuju atau kita pesan itu. Biha itu yang tafi kelawan sekali ini sepi bis sifati kelawan sifat opo al jahalatula ini dengan adanya kita sifati maka tidak ada jahalah, tidak ada penipuan atau tidak ada kebodohan bagi kita ketika barang itu datang. Sudah jelas seperti itu. Wala yakunu opo dzikrul ausofi lan ora ono opo dzikrul ausofi nutur pira-pira sifat ala wajhin ing atase wajah yu adi kan nekaake apa wajah li izzatil wujudi krana napa langkane wujud. Jadi nganakno perkara memang fil muslafi ing dalam muslafah. Terus ketika memang diperbolehkan memang harus mensifati. Tapi ternyata napa? Kita sifati dengan sesuatu yang memang langka untuk mendapatkan, enggak boleh. Seandainya napa? Kalau luin kibarin nggih. Kita pesen luk mutiara sing gede. Gedene sak sumur sak montor. Enggak boleh. Wajaritin wa akhatiha awalatiha sama kita pesan budak sekaligus anak atau saudara yang nggak bisa, apalagi zaman sekarang. Jadi ya yang ada aja yang biasa pesan yang memang bisa dicarikan. Kita pesan seandainya kita pesan tadi lok atau mutiara. Mutiaranya sangat besar sekali, nggak mungkin mutiara terlalu besar. Mutiara sebesar seandainya sebesar sepeda motor atau nggak bisa ya. Harus yang biasa ya. Wasani utai kang kaping pindho iku ayakuna ing to ana apa muslamfah iku jingsan jinis lam yakhtalit kang ora dadi campur bi kelawan jingsan apa ghairu saliyane jingsan. Yang kedua ini kategori apa? Ayakuna jingsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Yang kita pesan itu enggak bisa campur dengan yang lain. Kalau campur dengan yang lain, lah niki
nanti kesulitan dalam apa? Dalam menentukan yang kita pesan dengan campurannya. Harus jingsan sing lam yahtali bihi ghairuhu. Artinya pripun? Fala yasihu mongko ora dadi sapa assalamu salam fil mukhtalifi ing dalem perkara kang campur al maksudi kang den sejo. Illa al maksudi kang den sejo. Alati kang latan dobi itu kang ora bisa kapanggeran apa alati. Artinya di situ memang jus-jusnya memang tidak bisa dibatasi campurannya. Kahari satin kodene nopo bubur harisah. Campurannya terlalu banyak. Ini yang menjadikan apa? Tidak diperbolehkan memesan sesuatu yang memang tidak bisa dibatasi. Ini kita pesan bubur yang buburnya bagaimana? Ini udah campuran dengan tepung, campuran dengan yang lain sebagainya. Yang ini enggak diperbolehkan. Kecuali memang di situ kok bisa di batas-batasi. Seperti fa'in dobatot ajza'uhu. Nah niki nggih. Monggo lamun apa pelanggaran apa ajza'uhu. Jus-juse niku pelanggaran. Artinya bisa napa bisa terdeteksi ya soha asalamu fihi. Ngoten ya digawe gampang, artinya di situ yang penting tidak mempermudah sesuatu dalam satu akad, tapi secara syarak diperbolehkan. Asalisu utai kang kaping 3 iku mazkurun dan tutur fi qoulihi walam tadakhulhu annar la halathu. Wah, ini yang agak rancu ya kalau zaman sekarang. Nah, yang ketiga adalah apa? Walam tadakhulhu annaru. Jadi tidak tercampur sesuatu dengan api, artinya dalam pemasak atau memproduksinya itu tidak memasukkan apinya. La halathu bi anda khalathu, ketika di situ kok cara memasaknya dengan apa open dengan yang menggunakan api, dikhawatirkan sebenarnya gitu ya. Dikhawatirkan apa? Akan ada perubahan sesuatu yang kita pesan tidak standar dengan apa yang kita inginkan. Tapi fa in dakhalathu annar litamyizi atau litamayuzi kal asali wasamani soha asalamu fihi. Ini juga ulama tetap memberi solusi. Nah, kalau sekarang kan memang semua makanan itu diproduksi dengan menggunakan api ya. Seandainya kita pesan dengan makanan yang menggunakan api, asal di sini fa in dakhalatu annar litamayuzi. Di sini memang tidak merubah sesuatu yang kita pesan sesuai dengan yang kita harapkan, ya boleh-boleh saja. Ngoten nggih. Warobi utai kang kaping 4 iku ala yakuna ing ora ono al muslamu fihi apa muslam feh barang yang kita pesan muayyanan iku tertentu baldenan balik utang. Yang keempat ini begini ya. Ketika kita mau akad salam, ternyata al muslam feh itu sudah muayyan ada di situ. Kita datang di gudang, kita pesan Contoh falau kana muayyan ka aslam tu ilaika hadas sauba. Kita datang ke satu produksi, ternyata di situ sudah ada barangnya. Saya pesen baju ini, baju yang ada di sini ini loh saya pesen. Nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Iya, transaksi jual beli saja. Nah jual beli apa karena sudah barangnya ada. Harusnya kalau salam itu bukan muayyanan tapi baldenan. Barangnya belum ada lalu kita sifati. Ini kan dari solusi ketika kita jual beli tanpa ada barangnya, maka diperbolehkan secara syarak. Tapi kalau sudah ada barangnya yang ada di situ, nggak termasuk bagian dari apa? Dari ainan singgo ibatin, barang sudah ada. Aslam tu ilaika hadas saub, masalah nggih. Nggak boleh. Udah ada barangnya, Di situ Allah yakuna muayyanan, ngoten. Terus bagaimana? Kita beli aja kita langsung kita jual beli, transaksi jual beli yang ada di situ. Ngoten nggih. Masalah biadal abdi. Masalah ing dalem pamane biadal abdi ing dalem ikilah budak. Falesa bisalamin qatan wala yan aqidu aindon bai'an fil adhari. Wal khamisu ta kang kaping 5. Iku Allah yakuna ing ta ora ana apa muslim feh min muayyanin sangka perkara kang den tentokake. Allah yakuna min ditakyin, tidak ditakyin. Artinya tidak ditakyin di situ memang ka aslam tu ilai ka hadad dirhamah. Saya pesan apa? Dengan dirham ini fisoin min hadis sobrah. Tumpukane napa? Tumpukane
gandum sing pirang-pirang atau baju pirang-pirang. Pak aku pesen baju tok. Lho, baju sing endi? Ya harus apa? Harus mau ayat dijelaskan. Enggak boleh nanti. Nanti akan ada dampak salah satu dari pihak akan merasa kerugian. Ngoten. Sumali sehatil muslimi fihi. Nuli krono arai sae muslim fah. Muslim sah nanti bisa dibuat akad menjadi sah sama niatus syara'id utawi walu pira-pira syarat. Tadi ada 5 ya. Secara muslim fah akad salamnya ada syarat 5 yang sudah kita jelaskan tadi. Sekarang ada 8 syarat bagi untuk muslim fah. Jadi barang yang kita mau kita akad di akad salam tersebut ya, ada 8 syarat. Wa huwa ayasifahu ba'da dzikri jinsi wa nau'ihi bi sifati alati yahtalitu biha as-saman. Nah ini sama nggih seperti yang pertama tadi. Ayasifa ing sifati sapa wong hu ing muslim fah ba'da dzikri jinsi ing dalem sause nutur jinise muslim fah wa nau'ihi lan nopo warnane nek muslim fah bis sifati kelawan pira-pira sifat alati kang yahtalifu kang dadi beda biha kelawan alati apa samanura reko. Artinya muslim fah yang kita kehendaki itu harus ba'da dzikri jinsi, jenisnya kayak apa, nau'e warnanya kayak apa, kita sifati. Dengan adanya sifat itu lam alati la alati yakhtalifu biha asaman. Yang bisa membedakan harga. Oh, kita pesan baju seandainya buat seragam seragam robana atau seragam pemuda ya. Nah, kita sifati bajunya kayak apa, jenisnya kayak apa, warnanya kayak apa kita sifati semuanya. Dengan ada sifat itu bisa membedakan harga. Oh, harganya sekian berarti. Itu, nggih. Nah, ini termasuk bagian dari al-muslim fah yang harus kita sifati. Ngoten. Fadhkuru fi salami fi raqiqin masalan. Ya ini sama juga kalau kita memesan budak zaman dahulu nggih. Nauke kaya apa katurkiyin, kau hindiyin. Oh, iki budak sing kaya budak Hindi atau budak Turki, laki-laki atau perempuan. Nah, ini yang menjadikan mentakyin itu sehingga jelas-jelas apa yang kita harapkan sesuai dengan pengiriman tersebut. Wasani utai kang kaping pindho iku ayazkura ento nutur sapa wong qadrahu ing kadare mustamfah bima kelawan perkara yung fi kang nafi'ake apa ma al jahalata ing kebodohan atau orang ngerti anhu saka ma. Artinya di sini menjelaskan kadarnya tersebut bima yung fi al jahalatu sehingga ketika sudah kita jelaskan bisa menghilangkan sifat ketidaktahuan dari barang yang mau dikirim. Jelas sudah ini yang mau dikirim, yang dipesankan seperti ini, maka dikirim sesuai dengan pesanan. Oke. Artinya ayyakuna al-muslamu fihi muslim fah itu ma'luman qadri. Harus apa? Maklum kadar yang mau kita kirim itu apa. Kailan fi makilin wa wazanan fi mawzunin. Timbangane atau ukurane semuanya sudah ditentukan. Ingkana assalamu muajjalan. Ketika bang salamnya itu muajjal akan dikirim beberapa waktu yang akan datang. Zakar al-aqid waktu mahali. Ini juga harus dijelaskan Yang akad itu harus menjelaskan kapan waktu untuk pengiriman itu. Bulan apa yang mau dikirim, kapan mau dikirim, kasyahri kada. Harus, nggak boleh kalau ajala al-assalamu bikudumi zaitin masalam lam yasiha. Oh, ternyata saya akan kirim ketika nanti Zaid, ini nama orang seandainya seandainya Ahmad datang baru saya kirim, nggak boleh. Ditentukan, ditakyin. Biar nanti tidak menjadi menunggu terlalu lama atau menjadikan goror Warabi utai kang kaping 4. Iku ayakuna ing ta'ana apa al-muslamu fihi muslim. Pada yang kita yang kita pesan maujudan ingdal istihqaqi bil ghalibi. Maujudan iku maujud ingdal istihqaqi ing dalem nalikane mentahqiqkan fil ghalibi ing dalem kaparai. Ai istihqaqu taslimil muslama lamu fihi. Artinya apa? Ketika kita memesan muslim barang yang kita pesan itu memang maujud.
Maujud ketika dicari memang ada oh nopo ora oleh kita pesen nopo falu aslama fima la yujadu ingdal mahali karutubin fisyitai lam yasiha. Kita pesen seandainya pesen buah mangga atau di sini buah apa kurma tapi waktunya tidak sesuai. Dari mana kita bisa mendapatkan fisyitai di waktu nopo syita lam yasiha, ya boleh. Artinya kalau memang dia bisa mengusahakan dan mendapatkan ya boleh-boleh saja. Cara apa solusinya kalau memang ada ya monggo. Tapi kalau nggak ada, misalkan kita mencari sesuatu yang memang tidak bisa ditemukan. Secara akad salam pun tidak diperbolehkan seperti itu. Wal khamisu utai kang 5 iku ayadzkaro ing nutur sapa wong mau di aqabatihi. Panggonane nampakakene napa ay mahalu taslimi nggih. Tempat apa penyerahan ingkana al maudhi'u la yasluhu lahu aw salaha lahu walakin li mahalihi napa walakin li hamlihi ila maudhi taslim munato. Yuk kita serahkan tempat yang tempatnya itu memang sudah sesuai. Ngojo terus napa pesen kurma 1 kilo nanti kita menyerahkannya harus di Kalimantan padahal kita di Pati ya enggak boleh seperti itu. Maksudnya kita memberatkan orang yang kita pesen ya harusnya ya sesuai dengan transaksi kita. Yang penting di situ tidak ada mu'nah lagi ya. Tidak ada peserta penyerahan, di situ tidak ada menambah ongkos kecuali dari awal sudah ada ketentuan nanti kirimnya ke Kalimantan ya. Dengan transaksi seperti itu dan ongkirnya sudah ditentukan. Boleh kalau seperti itu. Wasadisu utawi kang kaping 6. Iku ayakuna as-samanu makluman. Oh niki nggih. Napa samanya? Ya, harus maklum. Samanya napa harus maklum. Jadi uang yang kita mau kita kasih itu maklum bil qadri qabla qabdi ini ya. Lalu qabla qabdi ra'sil mali batul al-aqdu. Oh, ngerti mau. Ayakuna as makluman bil qadri au bi ru'yati lahu. Harus jelas samanya, harganya nggih. Harganya harus maklum. Apa yang kita pesan harganya berapa? Harus diketahui sebelumnya. Wasabi utai kaping 7 ayata qabdo yang ini ya. Yang ke-7 napa? Jadi saring memberi dan menerima al-muslam wal muslamu ilaihi. Jadi wong sing pesen karo wong sing napa dipeseni. Fi majlisil akdi nyerahno duwike mau nyerahno napa uang yang kita seharga apa yang kita pesen itu harus diserahkan qoblat tafaruqi yang dalam sadurunge pisah. Nah ini perbedaannya antara salam dengan apa jual beli. Kita serahkan dulu. Tujuannya apa? Ya tidak lain untuk mencari barang yang kita pesan. Lalu falu tafaroko. Mau ngelamun pisah sapa al muslimu wal muslamu ilaihi qabla qabdi ra'sil mali ing dalam sadurunge nampakake napa bondo yo batal mongko dadi batal apa al aqdu akad. Batal nggih batal. kita pisah kok kita belum menyerahkan apa rasul mal harta yang kita atau uang yang mau kita gunakan untuk membeli tersebut ya harus kita serahkan. Kalau enggak ya batal al aqdu. Ngoten nggih. Aw ba'da qabdi ba'dihi utawa ing dalam sause nampa sebagiane. Nek napa sebagiannya piye? Fa fi khilafu tafriqi sufqa. Ada perbedaan dalam ulama mengenai ini. Wal mu'tabar al qabdu al haqiqi falau akhala al muslim bi ra'si mali salami wa qabdi al muhtal. Yang terakhir wasaminu yang terakhir ayakuna aktu salam najizan napa? La yadkhuluhu khiyarus syarti. Harus napa? Ya akadnya itu memang berkesinambungan langsung kan nggih. Bi khilafu khiyaril majlisi fa innahu yadkhuluhu. Nah, di situ dia ada khiyar tidak memasukkan khiyar syarat. Ya syarat itu kan kemarin kita bahas kan ada khiyar napa? Khiyar syarat, ada khiyar apalagi aib dan ada khiyar majelis nggih. Enggak boleh kita memasukkan khiyar syarat. Ketika barang sudah sampai ternyata enggak jadi kita menggunakan khiyar syarat, enggak boleh. Harus najisan langsung terus berkesinambungan dalam akad itu tidak boleh memasukkan nama khiyar syarat. Nah, saya kira ini pembahasan kali ini tentang akad salam. Mas Awi bisa dilanjut lagi.
Pas Anda bisa bergabung di sore hari ini untuk memberikan pertanyaan atau mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan Mitra Pas terkait dengan pembahasan kita sore hari ini, bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277799901, juga telepon di 0295385877. Ada yang sudah bergabung di telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Taufik. Iya. Ya, dari Mas Udin di Anjir, Mas Udin, monggo ya, silakan. ini mau menanyakan Pak Ustadz ya. Masih seputar jual beli sih Pak Ustadz, tapi agak sedikit melenceng gini. Bagaimana hukumnya kalau kita menjual sesuatu yang meragukan, misalnya rokok. Nah, rokok ini kan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah atau makruh. Itu bagaimana sebaiknya kita Pak Ustadz? Karena terkadang kan di warung-warung banyak yang masih menjual rokok itu Pak Ustadz, tapi ulama sendiri ikhtilaf mengenai rokok ini. Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya jual beli semacam ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup berat. Terima kasih Mas Udin ya dari Juwana untuk penjual rokok. Mohon maaf ya, bukan berarti kita menafikan ini apakah halal atau haram, bagaimana penjualannya. Tapi yang pasti begini ya, yang namanya jual itu beli itu kan memang fil muamalat, al asu fil muamalat al ibahah illa ayadula dalilun ala tahrimiha. Ini paling pokok. Jadi muamalah, transaksi jual beli, transaksi akad muamalah baik jual atau apa atau gade atau yang lainnya, itu sebenarnya al ibahah illa ayadula dalilun ala tahrimihi, kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau memang di situ tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka al ibahah diperbolehkan. Bagaimana dengan rokok? Nah, rokok sendiri itu kan ikhtilafnya ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram. Ya kita ambil tengah-tengah saja. Karena ini sudah menjamur semuanya di Indonesia ya, baik yang penjualnya, yang pekerjanya dan yang membelinya semuanya ya. Karena ini perkhilafan ulama, monggo, gak apa-apa juga. Ya, kita ambil yang makruh atau yang ibahah. Ya, jangan mengambil yang haram. Kalau mengambil haram berarti artinya apa yang kita transaksikan itu ya juga perkara yang haram. Seperti itu. Seperti kemarin ya, saya gambarkan itu yang riba kemarin. Riba itu, kalau riba itu jelas-jelas haram. Jelas riba itu haram. Terus bagaimana kalau kita mengambil bank? Bank itu kan tidak ada dalil yang soreh memang itu haram, tidak. Tapi riba itu ada bank itu ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan ini masuk kategori riba. Pokoknya kalau yang riba jelas itu namanya haram. Sama juga jual beli ya. Jual beli itu al aslu fil muamalat al ibahah illa ayadullah dalilun ala tahrimiha, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan keharaman dari muamalah itu. Muamalah yang jelas haram, jelas khomer, kita jual beli haram, karena itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau rokok, ya perkhilafan ulama, ya monggo. Kalau jualan ya mengambil yang tengah-tengah atau makruh atau yang ibahah, seperti itu. Paling enak ya Ustaz ya. Dan untuk yang juga sudah hadir juga di telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji, dari siapa di mana? Dari Mbah Idul. Aji, moga silakan Mbah Yaidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas yang khilafiyah itu seperti rokok itu kan khilafiyah. Cuman yang jelas haram saja masih dilanggar, seperti minuman keras. Ada lagi kalau di kampung-kampung itu kan barangnya habis malah dijual. Berkelah apapun tetap ya kalau tidak diberi uang tidak dibeli. Seperti kotoran sapi kan kadang-kadang diambil dibeli, malah yang nggak tahu caranya jual belilah. Mohon pencerahannya Pak Kiai, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yai Tul, Pak Yai Hanan tadi saya itu nggak ada karena hujan deras acaranya sebentar tadi. Untuk mengenai jual beli yang di desa atau yang saat ini yang jelas-jelas haram aja masih banyak kali gitu kan. Oh iya, itu memang kan taghyir kan, bagaimana dengan kita sebagai apa yang mu'alim ini ya menjelaskan cara hukum untuk yang bisa merubah dengan kekuatannya, maka dia berubah dengan kekuatannya. Kalau paling minimal kita ingkar bil qalbi ya. Ingkar bil qalbi. Tapi para ulama ini ingkar bil qalbi itu malah yang paling dahsyat, karena dengan doa itu maka perubahan itu akan cepat bisa berubah ya. Tapi untuk mengenai yang kebiasaan di desa itu kan ada kotoran sapi ya, terbiasa kotoran sapi yang caranya bagaimana agar tetap menjadi ada sah dalam akadnya. Ya memang kalau termasuk yang waliyasihu bai'u ainin najisatin ya, itu kan termasuk ain najisah, nggak boleh ya, nggak boleh hasilnya kalau jual beli, kita jual beli dengan perkara yang najis. Ya memang itu ada khilah ya namanya khilah itu satu hukum solusi ya, kita mengasih uang itu memang standar dengan kalau dijual standar dengan harganya, tapi bahasanya kita tidak membeli barang yang najis itu, kita kasihkan sebagai ujroh. Ujroh olehnya dia mengumpulkan atau menaruh ke dalam sak ujrohnya sebagai ujroh itu, maka secara akad itu tetap sah, sehingga tidak ada akad yang batil. Saya kira itu. Karena memang sebenarnya akad dalam jual beli itu kalau beberapa kali pertemuan kemarin juga sepertinya memang fleksibel begitu Ustaz ya. Ya benar seperti itu, karena setiap ada satu hukum, nanti para ulama juga menjadi solusi, biar solusi itu bisa menghalalkan bukan menghalalkan perkara yang haram, tidak, tapi solusi agar orang ini tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, seperti itu. Iya, dan Mitra Pas untuk yang juga sudah masuk di WhatsApp ini ada Mbak Niken. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh belanja online menggunakan nama samaran? Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk belanja online dengan nama samaran. Nama samaran ini sebenarnya transaksinya kayak apa? Yang paling pokok adalah ketika kita jual beli tidak ada salah satu dari pihak kita yang dirugikan. Seandainya kita menggunakan nama saya Ahmad, seandainya kita menggunakan nama siapa Paidul atau apa ya. Yang penting di situ memang tidak ada tujuan untuk menipu, dan satu sama lain tidak merasa dirugikan, dan transaksi kita secara hukum juga sah, ini nggak masalah. Artinya kalau kita transaksi sesuai dengan kategori jual beli atau kita kategori dengan salam tadi sesuai dengan syarat-syaratnya, yang kita beli juga perkara yang halal. Kalau hanya sekedar nama, walaupun tidak nama asli yang kita tulis di situ, tapi yang pasti tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Itu kan masuk kategori antarodin tadi ya, inamal bai'u antarodin, saling sama ridho satu sama yang lain. Saya kira itu. Baik, dan Mitra Pas, nampaknya juga kita sudah di penghujung waktu, karena juga ini perlu istirahat juga ya. Iya, ini jelas tadi dari awal sudah kita sampaikan keadaan cuaca badan yang cukup lumayan ekstra. Iya, dan Mitra Pas, akhirnya juga kita harus segera pamit dari kajian kitab Fikih Fathul Qorib di sore hari ini, Mitra Pas. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Moga silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita. Terima kasih untuk pertemuan sore kali ini. Mungkin tidak sampai menjelang maghrib karena kondisi badan juga sedikit terganggu. Dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kajian sore kali ini tetap mendapatkan berkah. Saya yakin kita semuanya akan mendapatkan berkah dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dan Mitra Pas, demikian akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini. Jumpa lagi di kajian berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dengan topik-topik yang lebih menarik. Mudah-mudahan yang kita bahas di sore hari ini penuh berkah dan manfaat. Ovi pamit, selamat menantikan adzan maghrib, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan, Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati.